Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Faralfasi, jurusan Akuntansi 2019. Di sini saya akan mempraktikkan tentang topik 2 yaitu jurnal umum. Jurnal umum itu merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Nah, ini adalah transaksi yang bakalan kita praktikkan. Lalu kita ke Excel. Nah, ini ada di akun. Kita ke sheet yang akun di kode. Sebelum ke jurnal umum, kita akan membuat kodenya menjadi lebih mudah. Caranya itu kita blok semua kode dari ini nih yang ke bawah, ke sini. Lalu A6-nya itu kita ubah menjadi _akun. Dah. Nah. Oke, udah. Lalu kita blok juga dari tabel kode sampai kredit, lalu ke bawah sampai beban landline. Kita blok, kita ganti A5-nya sama daftar _akun. Lalu kita enter. Setelah itu kita ke sheet kode bantu. Lakukan ke hal yang sama, kodenya itu kita blok. Terus A6-nya ini kita ubah menjadi kode bantu. Lalu klik enter. Bentar. Oh, ininya ke shift dulu. Oke. Lalu dari kode sampai saldo awal, lalu sampai bawah di blok ya. Terus A5-nya ini kita ganti menjadi daftar _bantu. Lalu kita klik enter. Nah, kalau udah, kita ke jurnal umum. Nah, ini udah ada jurnal umumnya ya. Nah,
Iya, untuk di kode ini kita bisa buat data dengan cara klik data, lalu data validation, lalu allow-nya ini di list, ignore blanknya uncheck list, search-nya itu bentar, kode underscore aku klik oke. Bentar, bukan kayak gitu, bentar, ini jurnal umum. Di kodenya itu di blok sampai mana aja sesuai. Lalu ke data validation, any value-nya di list, ignore by dan checklist. Lalu di sininya itu kode underscore aku yang keluar di oke. Udah ya, ada ke data ya. Oke, kalau udah, pakai bentar. Ini dipakein sama dengan dulu. Jadi blok dulu. Oke. Data validation. Any value-nya di list, ignore dan checklist. Ini disama dengan dulu. Lalu kode underscore akun, kalau udah di oke. Kita muncul. Nah, pada nama akun ini ini bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOP, lookup, atau kita klik ke formula. Formula, lalu ke insert function, lalu lookup, lalu ke lookup. Ininya kita ini dulu deh. Sabar. Ini tadi bisa sama dengan lalu lookup, atau bisa juga insert function. Di sini nggak ada lookup ya, bentar. Oke, kita langsung ke lookup aja, sama dengan lookup. Nah, untuk lookup value-nya itu kita klik yang di kolom B39 ini. Lalu untuk table array-nya kita masukin daftar akun, daftar underscore akun yang tadi udah kita buat. Lalu untuk di call index namanya selanjutnya kita masukin kolom index
Untuk lookup lalu ke insert function, table array-nya itu ini lookup value-nya itu B39, table array-nya itu akun, lalu kita blok dari kode nama akun ke beban lain-lain. Untuk kolom indeksnya, itu karena kita ketik 2 karena akunnya ada di shift 2, jadi kita ketik 2. Nah, range lookup-nya itu kita klik false. Jadi kita klik oke. Oke, ulang karena tadi terjadi kesalahan. Jadi ini sama dengan lookup lalu insert function lookup value-nya itu B39, table array-nya itu daftar underscore akun, kolom indeksnya daftar underscore akun, ini 2, ininya itu false. Udah klik OK. Terus karena yang di sininya kita belum masukkan Nah, kita langsung ke transaksinya. Transaksi yang pertama itu tanggal 2 Desember 2020, pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Terus jadi jurnalnya itu yaitu beban sewa di debit dan kas di kredit sebesar 500.000. Lalu langsung aja kita ke di sini tuh kita klik tanggalnya, tadi kan 2 Desember. Terus kalau udah, tadi kan karena beban sewanya di debit, lalu kan tadi kan beban sewa itu kodenya 6300, lalu kita cari di sini kodenya 6300. Nah, lalu langsung keluar beban sewa. Ini kita ke bawahin aja. Nah, ini udah diinin tanggal-tanggalnya, lalu kita ke
Jurnal kedua itu tanggal 5 Desember 2020 diterima piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, kan kreditnya itu kan kas ya. Nah, kasnya itu kodenya itu 1/110. Lalu kita klik di sini 1/110. Oh 1/110. 1/110. Dah. Ini keterangannya pembayaran sewa kantor. Karena tadi jumlahnya itu sebesar 500.000, lalu kita masukin di sini 500. Nah, kita ke jurnal yang kedua. Jurnal 2 itu tanggal 5 Desember 2020. Transaksinya itu diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Kita masukin dulu tanggalnya 12/2021. Nah, tadi transaksinya itu diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta rupiah. Nah, jurnalnya itu kas di debit dan piutang dagang di kredit sebesar 10 juta. Kalau kita ke sini, kas itu 1/110, piutang dagangnya susah banget ya. Piutang dagang itu 130. Lalu di sini 1/130. Oke. Keterangannya itu penerimaan piutang. Jadi itu sebesar 10 juta ya. Kalau udah, kita ke transaksi berikutnya tanggal 10 Desember. Ya, kita ke toko Alfatan dulu.
Kalau di sini itu data, lalu data validation. Oke, ini kode bantu. Kan udah ya. Kan toko Alfatan itu, bentar. Kita ke data, ini diganti jadi kode bantu. Oh, bisa ya? Perlu. Di clear dulu ya. Oke, ini virus. Oh, bisa ya, bentar. Oke, ulang karena tadi ada kesalahan. Udah diatur lagi, jadi ini di data validation. Lalu awalnya di list, ignore barrier checklist, kode akun ini kita ganti jadi kode bantu karena kita mau masukin yang toko Alfatan itu di kode bantu. Kita klik OK. Nah, ini udah keluar kode-kodenya karena toko Alfatan itu P001, jadi kita cari P001. Revis. Oke, ini bentar, kita ubah menjadi daftar bentuk. Kita lanjut ke transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Nah, lalu itu jurnalnya kendaraannya di debit, lalu kreditnya itu kas. Bentar, cas dulu. Lalu tanggal kita masukin dulu 10/12/2021. Tadi itu kendaraan ya, kendaraan. Kendaraannya itu 1.210. Kendaraannya 210. Entah 1.210 kan. Kendaraannya 1.210, kasnya 110. Kendaraannya 1.210, lalu kasnya itu 110. Oke. Kalau keterangannya itu
Keterangannya yaitu pembelian kendaraan operasional. Kita lebarin dulu keterangannya. Oke. Jadi seharga 12.500.000. Oke. Nah, kalau udah kita ke transaksi berikutnya, tanggal 15 Desember 2020, nah, berarti ini salah, bukan 2021. Maaf ya, banyak kesalahannya di sini. Kita ganti dulu tahunnya. Oke. Tadi tanggal 15 bulan 12 2020. Tanggal 15 Desember 2020 itu membeli peralatan kantor dari Avan sebesar Rp10.500.000 secara kredit. Berarti jurnalnya itu peralatan kantornya itu di debit, dan lalu utang lain-lainnya itu di kredit. Kita cari peralatan kantornya itu 1.220. Lalu beban lain-lainnya itu tadi berapa ya? Utang lain-lainnya itu 200. Keterangannya itu pembelian peralatan kantor sebesar 10.500.000. Lalu selanjutnya ke transaksi yang kelima, tanggal 19 Desember 2020 dibayar utang dagang kepada PT Sanda Perkasa sebesar Rp15.000.000. Tanggalnya ubah dulu, tadi belum diubah. 19. Oke. Jurnalnya itu utang dagang di debit, lalu kreditnya itu kas. Utang dagangnya itu di debit, utang dagang itu 210. Kasnya itu tadi 110.
Udah 19 2020. Keterangannya yaitu pembayaran utang. Sebesar 15 juta. Oke. Oke, selanjutnya transaksi berikutnya tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Arahma sebesar 10 juta rupiah. Itu jurnalnya kas di debit, lalu kreditnya itu piutang dagang. Kasnya itu di debit, lalu debitnya itu piutang dagang. Kasnya di debit. Kalau kasnya di debit berarti 110. Piutang dagangnya mana ya? Piutang dagangnya 130. 130. Udah. Tanggal 22. Oke. Keterangannya yaitu penerimaan piutang sebesar 1 juta. Sabar. Oke. Mulai saya. Lalu kita ke transaksi berikutnya. Itu tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Jurnalnya itu beban listrik dan teleponnya itu di debit, lalu kreditnya itu adalah kas. Oke, tanggalnya dulu 23 bulan 12 2020. Tadi beban listrik dan telepon 6.200. Lalu kita cari 6.200. Kasnya itu 110. Udah. Lalu keterangannya itu pembayaran listrik dan telepon sebesar 150. Salah di bawahnya 150.
Lalu untuk transaksi terakhir, pada tanggal 25 Desember 2020, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Jurnalnya itu adalah pembayarannya jurnalnya itu gaji karyawan di debit dan kasih gaji karyawan itu 610, kasnya itu 110. Keterangannya itu gaji karyawan sebesar 2.500.000. Kebanyakan dongnya. Nah, 2.500.000. Oke, kita ketengahin ini dulu. Lalu ini dia jurnal umumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.